Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, tetap semangat, tetap belajar, walaupun Ananda sekarang belajar dari rumah. Dan semoga kita semua, terutama Ananda, selalu diberi kesehatan. Di era pandemi ini, pesan ibu, kita harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan. Sekarang ketemu lagi bersama ibu. Kita akan membahas materi matematika bab 3, yaitu tentang transformasi. Materi prasyarat untuk transformasi adalah sistem koordinat, yang mana sistem koordinat itu sudah dipelajari Ananda pada kelas 8 semester 1. Pada sistem koordinat, ibu akan mengingatkan sedikit apa itu sistem koordinat. Sistem koordinat itu terkait dengan sumbu koordinat, ada sumbu X, ada sumbu Y. Terus Ananda waktu di kelas 8 suruh menggambarkan titik koordinat 8,4. Berarti absisnya atau X-nya 8, koordinatnya Y. Itu semua sudah dipelajari kelas 8. Setelah Ananda mengingat apa itu sistem koordinat, sekarang transformasi. Transformasi yang akan kita bahas itu ada 4 bagian. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, dilatasi atau perubahan ukuran. Yang terakhir adalah rotasi atau perputaran. Untuk pertemuan yang pertama yang akan kita bahas mengenai refleksi. Refleksi atau pencerminan. Kompetensi dasar dari materi refleksi ini adalah 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi refleksi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat transformasi geometri refleksi dengan pendekatan koordinat, yaitu refleksi pada sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, serta penerapan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melukis bayangan benda hasil refleksi. Yang keempat, melukis bayangan suatu benda hasil refleksi pada bidang koordinat kartesius. Yang kelima, menentukan koordinat bayangan suatu benda hasil refleksi pada koordinat kartesius. Sebelum kita mendefinisikan apa itu pencerminan, perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Tentunya Anda semua sebelum pergi ke sekolah maupun pergi keluar rumah ataupun ke mall, tentunya Ananda semua bercermin, baik itu Ananda yang laki-laki maupun yang perempuan pasti bercermin. Ada yang kurang atau yang lebih, sudah rapi kah, sudah cantik kah, atau sudah gagah kah. Nah, hasil dari pencerminan kita saat kita bercermin itu apa yang Ananda lihat di cermin itu? Tentunya apa yang terlihat di cermin sama persis dengan bentuk kita sendiri. Rambut kita ikal, di cermin juga ikal. Kita angkat tangan, yang di cermin juga angkat tangan. Nah, dari contoh-contoh ilustrasi seperti gambar yang di slide ini Ananda sekarang berpikir antara diri kita yang sebenarnya dengan yang ada di cermin itu bagaimana. Tentunya sama persis. Bayangan kita kalau kita semakin menjauh ke cermin, bayangannya di cermin juga akan semakin jauh. Semakin dekat kita ke cermin, bayangan juga akan semakin dekat. Itu bisa diartikan jarak antara diri kita terhadap bayangan yang cermin sebagai sumber cerminan itu sama. Apa itu pencerminan?
Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kita misalkan titik A negatif 6,6, itu akan menghasilkan titik negatif 6, negatif 6. Begitu juga dengan titik B. 3,4 itu akan menjadi 3, negatif 4. Titik D 7, negatif 6 akan menjadi 7,6. Titik C negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi negatif 4,3. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, titik A negatif 6,6 itu hasilnya negatif 6, negatif 6. Yang kedua, titik D 7, negatif 6 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 7,6. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Titik C negatif 4, negatif 3. Hasil dari pencerminan menjadi 4, negatif 3. Untuk titik B 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, itu B aksen menjadi negatif 3,4. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini adalah sebagai sumbu simetrinya. Ini kelihatan yang garis berwarna biru. Y sama dengan X. Untuk contohnya kita lihat slide berikutnya. Contoh titik koordinat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Itu misalkan titik A negatif 6,6. Itu hasil pencerminannya aksen 6, negatif 6. Berarti dari contoh satunya diharapkan Anda bisa menentukan titik B, titik C, dan titik D. Titik B itu hasilnya 4,3. Titik C, benar Ananda, negatif 3, negatif 4. Untuk pencerminan keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti lawan dari yang garis Y sama dengan X. Ya, garis miringnya condong ke kiri. Garis biru jelas Y sama dengan negatif X. Untuk contoh titik koordinat pencerminan terhadap garis Y sama negatif X, itu ada dua contoh di sini di dalam slide. Yang pertama di sini titik C dan titik B. Coba Anda perhatikan semua titik C dan titik B yang berwarna hitam. Titik C negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu akan menghasilkan C aksen sama dengan 3,4. Negatif 4, negatif 3, C aksennya menjadi 3,4. Nah, kebetulan titik C aksen ini sama dengan koordinat titik B. Berarti berlaku sebaliknya. Jika titik B 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu B aksennya hasilnya negatif 4, negatif 3. Sekarang bagaimana dengan titik A? Negatif 6,6. Titiknya terletak pada garis Y sama dengan negatif X. Gimana nih? Untuk titik koordinat yang berada pada sumbu cermin A negatif 6,6 dicerminkan terhadap garis Y sama negatif X, itu hasilnya tetap A aksennya negatif 6, negatif 6. Kalau titik D 7, negatif 6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu akan menghasilkan 6, negatif 7. Pencerminan yang kelima itu pencerminan terhadap titik 0,0 atau terhadap sumbu koordinat. 0,0 sumbu koordinat. Untuk contohnya kita misalkan di sini titik D 7, negatif 6.
terhadap sumbu koordinat titik 0,0, hasil pencerminannya menjadi D aksen negatif 7, negatif 6. Bagaimana dengan titik B 3,4 terhadap sumbu koordinat? Hasilnya itu nanti menjadi negatif 3, negatif 4. Untuk pencerminan berikutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Untuk menentukan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, kita harus membuat sumbu cerminnya terlebih dahulu. Kita tarik garis, karena X sama dengan 2, kita pilih angka pada sumbu X2, kita tarik garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. X sama dengan 2, inilah nanti sebagai sumbu cerminnya. Untuk contohnya, kita lihat slide berikutnya. Contoh berikutnya untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, Ibu ambil titik C, negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, itu akan menghasilkan C aksen 8, negatif 3. Perhatikan di sini jaraknya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan kotak terhadap X sama dengan 2. Berarti hasil cerminnya C aksen itu 6 satuan kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan menghasilkan C aksen sama dengan 8, negatif 3. Berarti kalau titik B 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, otomatis kalau kita melihat 1 satuan kotak, maka titik B aksennya menjadi 1,4. Pencerminan berikutnya, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan 2, atau pencerminan terhadap garis sama dengan Y sama dengan 2. Berarti sama seperti X sama dengan 2 tadi, kita ambil nilai atau angka 2 pada sumbu Y. Kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Kalau X sama dengan 2, garis yang ditarik sejajar dengan sumbu Y. Untuk Y sama dengan 2, lawannya sejajar dengan sumbu X. Yang berwarna biru itu berarti garis Y sama dengan 2. Untuk contohnya kita lihat slide berikutnya. Contohnya, perhatikan titik B 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, itu akan menghasilkan B aksen 3,0. Kalau kita perhatikan dari gambar, kita hitung satuan kotaknya, itu ada B 3,4 terhadap Y sama dengan 2, itu 2 satuan kotak. Berarti dari garis Y sama dengan 2 ke titik B aksen juga 2 satuan kotak. Nah, sekarang bagaimana dengan titik D, titik C, titik A? Titik D 7, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, itu akan menghasilkan, kita lihat 1, 2, 3, 4, berarti hasilnya 7,6 untuk titik D. Titik C negatif 4,7. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan mendapatkan sifat-sifat dari pencerminan atau sifat-sifat dari refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Titik koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka sifat untuk A aksennya itu menjadi A, negatif B. Berarti ordinatnya yang berubah positif menjadi negatif. Untuk sifat yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Titik koordinat A, B, A aksennya menjadi negatif A, B. Aksisnya dari positif menjadi negatif. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal O 0,0 atau titik koordinat. Titik A, B, hasil pencerminan terhadap pangkal koordinat atau titik asal itu menjadi negatif A, negatif B. Ini coba Anda perhatikan, jika titik asalnya bernilai positif kedua-duanya, hasil pencerminannya akan menjadi negatif.
Untuk yang keempat, sifat yang keempat, pencerminan terhadap X sama dengan H. H ini bisa berganti angka, bisa 2, bisa 1, bisa 4, dan seterusnya. Kita misalkan di sini titik A, B, A aksennya akan menjadi 2H, itu artinya 2 dikali H dikurang A, B. Untuk sifat yang kelima, pencerminan terhadap Y sama dengan K. Y sama dengan K, K-nya juga bisa berganti dengan angka. Kita misalkan A, B, itu A aksennya menjadi A, 2K, itu artinya 2 kali K kurang B. Sifat yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, B, hasil pencerminannya menjadi B, A. Kebalikannya, A, B menjadi B, A. Untuk yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik A, B, hasil pencerminannya menjadi A aksen min B, negatif A. Ulangi lagi, negatif B, negatif A. Untuk berikutnya, contoh pencerminan terhadap bidang koordinat. Itu berbentuk bangun datar. Yang pertama itu terhadap sumbu X. Kita misalkan bangun segitiga dengan masing-masing titiknya A, B, C. Titik A-nya dimisalkan 1,1, titik B-nya 5,1, titik C-nya 3,4. Pencerminan terhadap sumbu X. Sesuai dengan sifat-sifatnya tadi, berarti A aksennya menjadi 1, negatif 1, B aksennya 5, negatif 1, C aksennya 3, negatif 4. Ini kesimpulan tadi sifat. Kalau kesimpulan yang di atas tadi A, B, ini sama saja. Di sini misalkan titik P-nya X, Y, maka hasil pencerminannya itu menjadi X, negatif Y. Perhatikan tadi 1,1 menjadi 1, negatif 1. Ordinat Y-nya menjadi negatif. 5,1 menjadi 5, negatif 1. 3,4 menjadi 3, negatif 4. Untuk contoh berikutnya terhadap sumbu Y, sesuai dengan sifat yang sudah kita jelaskan sebelumnya. A 2,1, hasil refleksinya negatif 2,1. Titik B 5,2 menjadi negatif 5,2. Titik C 1,4 menjadi negatif 1,4. Kita perhatikan nilai yang berubah pencerminan terhadap sumbu Y adalah pada absisnya. Absis positif 2 menjadi negatif 2, absis 5 menjadi negatif 5, absisnya 1 menjadi negatif 1. Jadi nanti kalau diketemukan absisnya negatif, maka bayangannya akan menjadi positif, khusus untuk absis terhadap sumbu Y. Untuk yang berikutnya terhadap Y sama dengan X, kita perhatikan juga sifat-sifatnya tadi. X, Y menjadi Y, X. Titik asalnya X, Y.
Hasil dari refleksinya menjadi Y, X. Kita perhatikan titik A 2,0, aksennya menjadi 0,2. B 6,1 menjadi 1,6. C 3,2 menjadi 2,3. Untuk yang berikutnya, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sama juga seperti sifatnya. Titik asalnya X, Y, hasil refleksinya terhadap garis Y sama dengan negatif X itu menjadi min Y, min X, atau negatif Y, negatif X. Kita perhatikan titik A 1,0. 1,0 hasil refleksinya menjadi 0, negatif 1. B 2,4 menjadi negatif 4, negatif 2. Titik C 0,4 itu hasilnya menjadi negatif 4,0. Nah, untuk yang berikutnya terhadap X sama dengan H dan Y sama dengan K. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu hasilnya P aksen 2 kali H kurang X, Y. P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. P aksennya X, 2 kali K kurang Y. Pembahasan soal-soal contoh 1. Jika titik A 3,9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah ada pilihan A 3,5, B 3,13, C 11,9, D 13,9. Cara penyelesaiannya, titik A X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, akan menghasilkan bayangan A aksen 2H kurang X, Y. Itu sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, titik A sesuai dengan soal 3,9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7. Artinya 7 ini sama dengan nilai H. Maka hasilnya A aksen 2 kali 7 dikurang 3,9. Maka hasilnya A aksen sama dengan 11,9. Jawabannya C. Contoh kedua, titik P aksen adalah bayangan pencerminan dari titik P 3, negatif 5 terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Koordinat titik P aksen adalah bla bla bla. A negatif 7,5, B negatif 1, negatif 5, C 3, negatif 9, D 3,1. Penyelesaiannya, perhatikan. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Sesuai dengan sifatnya juga akan menghasilkan bayangan P aksen X, 2K kurang Y. Maka caranya titik P 3, negatif 5 sesuai dengan soal tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 ini berarti sama dengan nilai K. Kita tinggal substitusikan P aksen 3, sesuai dengan sifatnya tadi 2 kali negatif 2 dikurang negatif 5. P aksen 3 nya tetap 2 kali negatif 2 negatif 4 dikurang negatif 5, hasilnya 1. Maka hasilnya P aksen 3,1. Ya, otomatis jawabannya D. Contoh ketiga, koordinat bayangan titik P 5, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah pilihannya A 5, negatif 2, B negatif 5,2, C 2,5, D negatif 2,5. Perhatikan cara penyelesaiannya. Titik P
X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Otomatis titik P 5, negatif 2 sesuai soal dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu akan menghasilkan P aksen negatif 2,5. Lihat perubahannya. X, Y menjadi Y, X. Berarti 5, negatif 2 menjadi negatif 2,5. Contoh keempat, koordinat bayangan titik A negatif 1, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X adalah pilihannya A 1, negatif 5, B negatif 1,5, C negatif 5,1, D 5,1. Penyelesaiannya sesuai dengan sifatnya, titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya atau hasil pencerminannya X aksen negatif Y, negatif X. Otomatis titik P negatif 1, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu A aksennya menjadi 5, negatif 1. Yang tadinya sesuai dengan sifatnya positif menjadi negatif, sesuai dengan soalnya titik asalnya negatif, maka hasilnya menjadi positif 5, negatif 1. Oke Ananda semua, itulah PowerPoint tentang refleksi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tentang materi refleksi melalui PowerPoint ini dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.